Karena kalau main tim itu kan semua harus bagus ya dari semua lini ya. Kalau lu lihat mainnya Chelsea, mainnya Liverpool, itu belakangnya ikut jadi playmaker dalam tanda petik. Nah itu MU nggak punya materi pemain itu. Oke, gue paham maksud lu, tapi gue tidak setuju kalau lu bilang MU tidak punya materi. Ini gue bandingkan ya, apple to apple. Lu lihat Rudiger pada saat di bawah Lampard. Apakah sehebat ini? Jauh bumi dan langit. Gue pun nggak nyangka. Gue tidak menyangka bahwa Rudiger bisa bermain seperti itu. Ngerti nggak? Artinya peran pelatih ini penting. Kalau lu bilang nggak bisa, Maguire sekali-sekali juga ke depan kok. Tapi hancur terus. Nggak selalu hancur lah. Luke Shaw juga kok. Dan kembali lagi ke peran pelatih. Tapi gue setuju dengan alasan yang berbeda. Gue tidak yakin pemain ini bisa bermain seperti Klopp dengan sistem. Kenapa? Karena mereka sudah lama nggak main. Mereka sudah lama dibebasin untuk ngandelin skill. Terus di setup seperti itu. Jadi terus tiba-tiba lu punya sistem bermain rigid. Lu kalau passing ini lu harus ke sini. Kalau posisi dibuka lu harus masuk. Jarak antar pemain. Gue nggak yakin. Karena mereka udah nggak biasa. Makanya kemarin gue punya pertanyaan, ketika nanti ada pelatih utama datang yang bermain progresif, taruhlah Ralf Rangnick yang memang untuk intensitas yang punya tinggi sistem gitu ya. Apakah main-main ini mayoritas bisa mengikuti sistem itu dengan yang sudah lama? Masih tanda tanya. Kembali lagi gue bandingin Chelsea. Di bawah Lampard pun nggak terlalu rigid amat. Cuman minimal dia udah progresif untuk nge-press itu udah rajin gitu coach ya kan? Tapi sistemnya di bawah defense berantakan, tapi bedanya kalau sistem bermain di bawah si Tuchel itu jelas loh. Pakemnya itu jelas banget. Dan buktinya pemain Chelsea bisa. Dan itu ngubah mentalitas untuk mereka menjadi defender yang progresif itu agak susah. Karena mereka udah di setup kayak begitu cukup lama gitu. Betul. Karena kelamaan untuk ngandelin skill doang. Dan kalau kemarin mungkin kita tahu sedikit perbandingan sama yang sempat viral di Indonesia, betapa Sintayong berusaha mengajarkan abis passing, gerak, jangan cuma diem. Nah ini mungkin kita bisa ngeliat di kemarin main MU, banyak banget kalau kita ngeliat ada main MU abis passing tuh mereka cuma diem, statis gitu, nggak yang langsung. Itu zaman Ole begitu. Iya makanya dari zaman Mourinho sudah begitu sebenarnya. Artinya ini kalau udah ganti pelatih mungkin ini ada membutuhkan revolusi besar-besaran ya. Makanya gue bilang kalau Ten Hag masuk setengahnya dibuang. Kan berarti kan budgetnya juga lebih gede lagi kan coach. Oh iya, lo kan jual dapat income. Oh iya. Oke, kalau kita ngomongin sekarang MU udah dibawa ke Eric dengan kemenangan pertamanya, apa yang mesti diharapkan lawan Chelsea nanti? Ini bakal menjadi ladang gol lagi atau mereka minimal bisa bermain cukup nahan lah? Kalau gue lihat kemarin Juventus dibantai, tapi nggak usah bahas Juventusnya dulu ya, ngeliat MU-nya aja. Tetap berat sih, kalau menurut gue berat. Kalau Chelsea itu udah sistematis sih mainnya sih. Siapapun yang disuruh. Apalagi kalau Chelsea main kayak kemarin, udah. Kalau kayak kemarin 4-5 Gak masuk ke itu. Itu ngeri ya. Tadi gue bilang, karena mereka bermain sistematis, siapapun yang dimainin itu perannya tetap nggak berubah. Tugas dan fungsinya mereka jalanin. Lu kalau lihat di Liga ya, 5-6 match terakhir, Chelsea itu sering kehilangan poin juga. Lawan Burnley seri atau jadi artinya performa Chelsea ini tidak konsisten seperti yang kita lihat kemarin. Tapi belum kalah itu masih bagus. Oh betul, true. Bagus, ini tim tetap bagus. Sistemnya semua orang udah paham. Pergantian pemain nggak ada masalah, tapi untuk memberi sebuah ekstra kayak main lawan Juve itu dipertanyakan. Dan lu kalau mau ngehajar MU, ya lu harus main kayak Juve, nggak bisa main kayak Burnley. Tapi ini memang cara bermain dia yang benar-benar distribusi golnya sangat merata gitu ya, sangat nggak tergantung satu pemain. Back-backnya bahkan lebih agresif daripada striker-striker ya kan? Mereka kan mainnya kan memang full nge-press kan di depannya. Otomatis tuh lawan pasti akan main tertutup. Ketika itu tertutup, maka mau tidak mau, maka center back mereka harus drive in atau harus ngedrive. Sampai dan mereka cari celah-celah di antara kan, istilahnya ruang antar lini. Dan itu mereka memang positioningnya bagus banget, cara narik lawannya, cara buka ruangnya, terus bahkan kemarin sih itu bikin gol ya, siapa namanya Rudiger. Itu kan James. Rudiger juga kan kasih umpan ke kasih umpan. Itu kan bayangin 2 stopper itu udah ada di kotak penalti kayak gitu. Artinya mereka nggak cuma ngandelin pemain depan sih. Pemain belakangnya juga bisa produktif. Itu gue bilang itu sistem yang main. Pada saat Chalobah ke depan, Rudiger ke depan, lu kira di belakang nggak ada yang cover? Ada lah pasti. Ada. Maka dari itu kembali lagi pertanyaan lu masalah 1 pivot 2 pivot kagak ngaruh. Itu hanya di atas kertas. Masalahnya sudah diatur kalau lu ke depan lu yang cover ruangnya, lu ke depan lu yang cover ruangnya, positioning. Kalau kita bahas Chelsea, ini gue jujur ya, ini mungkin salah satu match yang terbaik gue lihat Chelsea di bawah Tuchel. Semua mereka miliki speed, feeling gue ya.
Mereka mau balas dendam ke Juve, satu karena kalah di sana. Kedua mereka mau jadi juara grup. Jadi yang balas dendam itu nggak 1-2 orang, the whole team. Iya, iya. Dari detik awal, sirkulasi bola cepet banget, tempo tinggi, positioning luar biasa, akurasi passing tinggi. Nggak ada satu pemain Chelsea yang main jelek, satu pun nggak ada. Iya, iya, kemarin. Ngerti nggak? Main cadangannya juga main bagus sih, Thiago Silva Iya. ya Allah kemarin. Kemarin. Itu beruntung Chesney lagi bagus. Asli itu. Beruntung Chesney lagi bagus. Tapi tanpa gua mengurangi rasa hormat kepada Chelsea yang main bagus banget kemarin, tapi kemarin menurut kalian apakah Juve-nya yang kemarin Ya gini. mainnya juga lagi hancur atau Gak memang jelek-jelek amat Juve loh. nggak ada niat emang niat menang sebenarnya itu juga. gue Kan? highlight yang Panji ngomong terakhir ya. Tidak ada willingness untuk Sama aja. menang. Nggak ada willingness untuk menang. Ya, karena mereka Datang itu dengan orientasi gue nggak kebobolan. Psikologisnya ya Jadi kan, mereka begitu nahan pas doang kick off mereka semua berada di belakang bola gitu. Termasuk 4 gelandang Dan petarung yang itu dipasang sempat kan. kesulitan loh Chelsea loh, karena kan Juve kan paling jago kalau main grandel kan. Sempat kesulitan sampai kemudian gol itu baru kebuka lewat set pieces. Ya, Lewat set pieces yang juga jadi perdebatan kan, karena itu ada sentuhan tangan dari ya. Setelah itu baru tuh Tapi mereka golnya dari set piece betul. Iya. Tapi mereka diserang dari segala penjuru dunia. Tapi emang Juve emang Tapi nggak begitu heran biasanya main kan? begitu coach. Kalau Juve emang begitu. Emang begitu cara mainnya. Lawan tim-tim kuat pasti dia memang super defensif dan dia harapin counter ya. Termasuk yang pertemuan pertama juga begitu sebenarnya kan. Iya, di Borussia makanya kan. Juve dapet kan begitu pas counter dapat 1 gol. Itu dia harapin, kemarin sih dia nggak ngarepin menang menurut gua karena materi pemainnya memang pertama pas-pasan, kedua memang orientasi datang itu gua nggak kalah aja gitu. Tapi ya karena terus diserang melulu ya bendungan jebol juga kan pada akhirnya kan, walaupun ada keberuntungan dan segala macam itu kan dari proses mereka, Iya. effort mereka gitu. Berusaha ya Dan betul. sempat agak Tuchel tuh menurut gua agak ini juga ya, begitu pas karena ada dia pakai Conte sama Jorginho kan. Iya, N'Golo Kante. Conte ini nggak begitu berperan besar Cedera karena kemarin. dia ditarik Cedera keluar juga. terus Iya, sama cedera, di iya. sama Dia, Lotus. sama Di Lotus. samping juga lu ngapain pakai dua gelandang tengah gitu ya. Orang Juve semua nunggu di belakang, lu harus cari pemain yang lebih punya kemampuan untuk masuk gitu, untuk nyusuk. Nggak, Kante itu bukan DM, dia itu lebih sering nusuk sekarang. Iya, posisinya. Jadi praktis itu hanya di atas kertas, praktis DM-nya itu cuma Jorginho. Tapi memang pekerja-pekerja kotoran untuk ngejar Iya, nekel-nekel Tapi tetap dia sebenarnya. di luar itu, ini yang gue sih bukan gue tidak bilang 3-4-3-nya itu jelek, cuman berkali-kali juga dirombak sendiri sama Tuchel kan, jadi nggak selalu berjalan. Cuman kemarin itu gila, sampai pada saat mereka unggul, Juve ngepres kan, ada satu momen di kanan, Ziyech di cover dengan 3 orang, Iya, iya. tetap aja bola lewat sambil ketawa. Iya. Fansnya tepuk tangan karena mereka udah nyaman. Iya, iya. Mereka udah nyaman dan bermain. Kalau lu udah nyaman, lu tahu gol ini sooner or later akan datang. Percaya diri lu tinggi, semua bola itu sampai. Maka dari itu beruntung, walaupun gol kedua menurut gue salah Chesney dan gol keempat salah McKennie. Salah McKennie, iya. Tapi kesalahan itu terjadi karena digempur Iya, berulang-ulang berkali-kali dan itu respect totally dengan terhadap Tuchel dan pemain-pemain Chelsea. Iya. Dan hebatnya pemain-pemain Chelsea ini, mereka memahami betul bagaimana caranya membongkar cara lawan yang bermain full rapat ya. Iya. Jadi strikernya itu mereka kayak nggak pakai striker murni. Kai juga kan suka turun drop off turun ya, untuk narik backnya. Nah itu bodohnya itu. Juve itu ngikut cara mainnya itu, ngikut. Stoppernya ngikut. Ketika stopper ngikut nempel striker yang moving, kan pasti dia ninggalin lubang. Wingbacknya naik, udah terupas. Tapi ini menurut gua faktor nggak ada Chiellini juga menurut gua sedikit ngaruh sih, karena ketika Bonucci Faktor sama De Ligt siapa? tuh nggak Chiellini. Faktor Bonucci sama De Ligt tuh nggak serapat ketika Chiellini sama Bonucci menurut gua, Iya, karena gua setuju. koordinasi dan cara nakal Chiellini De Ligt belum dapat itu. Iya, betul. Yalah, Chemistry dia mereka masih kan unggul juga. apa juga. Sampai akhirnya Bonucci juga bikin blunder kan, dia malah nyundul bagi bola ke Reece James. Ya ampun. Nah tapi ini kalau kita ngomong sekarang dengan konstelasinya berubah, Chelsea menjadi posisi utama, ini buat Juve kerugian besar nggak kalau dia nanti pada akhirnya gagal lolos? Ya tergantung ketemu siapa. Nah, kan, iya kan? Lolos Ketemu pasti. Munchen? Kalau ketemu Munchen dan City udah selesai kalau gue bilang. Gue realistis Ketemu ya. MU? Gue realistis. Happy ya. Mudah-mudahan ketemu MU. Kalau ketemu Saingannya gue bos. taruh duit gue di Juve. Ya realistis aja sih. Memang kalau ketemu lawan seperti Munchen ataupun City atau Liverpool ya berat lah ya, dengan materi pemain dan cara main Juve yang masih konservatif lah menurut gua. Datangnya Allegri nggak mengubah cara main, Juve is Juve dari dulu begitu, cuma ngandelin counter agak berat memang. Kalau tim Inggris nih sekarang udah nggak ada lawannya, Ji.
Event itu dari betul, gue setuju. nggak ada lawan udah atau itu Madrid atau Mereka PSG, udah terlalu nggak ada lawan. dominan sekarang. Finansialnya Dan udah itu kalah 3, City, Chelsea sama Liverpool. Itu sangat kuat itu mereka. mewakili sepak bola modern sama modernnya sih menurut gue. Nah, tapi kalau ngomongin sepak bola modern sekarang kita tahu Tuchel dengan gaya mainnya yang sangat revolusioner yang sejak pergantian sama Dinamis Lampard. banget, men. Bahkan sekarang kita tahu ketika dia unggul pun dia tetap demand. Kita tahu kan dari media-media bilang Tuchel tuh orangnya demanding, dia nggak cepat puas dengan 1-2 gol, Ya, dia tetap harus pengen lah. gila. True. Kan beda, ada banyak pelatih yang tetap kalau udah unggul Yang kita main Mourinho, bertahan itu Mourinho Allegri gitu. juga sering begitu kan. Beda kelas, ya Allegri beda kelas juga. Pelatih Italia gitu kan. Ini berarti akhirnya Tuchel memberikan hanya dalam waktu hampir setahun dia bisa menanamkan Iya, mental seperti itu berarti ya. Itulah bisa kita lihat sebagai contoh di mana sebuah transisi itu bisa cepat berjalan tanpa butuh waktu lama untuk adaptasi. Tapi kembali lagi ke sosok pelatihnya, ke otoritas pelatihnya. Bisa nggak dia rangkul ruang ganti? Bisa nggak dia kuasai ruang ganti dengan ego-ego yang banyak? Dibanding Pep ataupun misalnya Jurgen Klopp, dia termasuk cepat. Klopp butuh 4 tahun untuk jadi juara. Cepat dan dia ini datang nih kan sebenarnya dengan prestasi yang bagus ya, finalis waktu Liga Champions sebelumnya. Jadi sebenarnya dia cuma kurang beruntung aja waktu itu kan. Pemain yang jauh lebih bersinar. Sekarang ini boleh dibilang dia pemainnya nggak semewah seperti PSG kan. Tapi Chelsea kan kedalaman skuadnya kan seimbang. Bagus, gitu. iya. Jadi dia lebih gampang lagi tuh. Iya, Jadi betul. kemarin dia juara Liga Champions ya. Gue Kemarin Polisi jadi striker. Iya, jadi Nggak ada forward. Lukaku, nggak ada Havertz, nggak ada masalah. Kalau sekarang kita Nggak bikin ada polling, bisa nggak bilang Tuchel sekarang nomor satunya yang melebihi Klopp maupun Pep? Kalau Enggak. dari sekarang ya, kita nggak ngomongin dari prestasi sebelum-sebelumnya, tapi sekarang dengan 2 tahun terakhir, udah Tuchel bisa ngunggulin 2 orang sekarang itu nggak? iya. Dalam 1-2 tahun Bentar, terakhir. gue nggak ngerti pertanyaan. Dalam 2 tahun terakhir, Tuchel sekarang udah ada rankingnya naik dikit nggak di atas mereka? Dalam 2 tahun terakhir, progresnya paling Ya, cepat berarti kan Tuchel. ibaratnya kalau klasemen nih, ibaratnya Tuchel Kayak naik dikit peringkat. nih, peringkat Iya, sementara 2 tahun tapi terakhir. nggak bisa dibanding juga, Ji, karena mereka si Klopp sama Pep ini kan udah lama di klubnya. Iya, iya. Jadi nggak bisa dilihat progresnya juga. Cuman kalau lu mau menilai Tuchel nggak bisa nilai dari match kemarin juga. Iya. Mereka home di lawan Burnley kalah, di Juve kalah. Oh, Seri 1-1. Ya, Seri kan kehilangan poin. Iya, iya. Ngerti nggak? Jadi tim Tapi Ya, tapi tim mana nggak kehilangan poin lah, coach kan True, kita tahu. artinya nggak sesmooth yang orang pikir juga, Iya, masih nggak konsisten juga. Tapi maksudnya ranking pendek itu dengan mempertimbangkan dia juga habis bawa Chelsea juara Liga Champions, terus sekarang cara Oh mainnya iya, begini, itu luar biasa. Dia memang progres Itu banget. progresnya luar biasa, betul. Gimana Jonathan menurut kalian? Apakah Tuchel ini bisa dibilang sekarang sebagai pelatih nomor 1 sejajar dengan Klopp dengan Pep Guardiola, atau menurut kalian Pep atau Klopp masih ada di atasnya Tuchel berdasarkan dari urutan prestasi mereka di belakang? Tapi kalau ngeliat dari 2 tahun terakhir, layak nggak Tuchel dibilang sekarang the best coach in the world? Kalau menurut The gue, best coach of the kalau year menurut gue lah. sih, ya gue juga mau sih Tuchel jadi pelatih MU sih. Enggak. Kalau menurut kalian gimana? Menurut kalian kalau lu pribadi Tuchel Iya, nomor 1 sekarang ya? Tuchel. Kalau lu coach ngasih nomor 1 sekarang kalau disebut nomor 1 pelatih sekarang siapa? Gue bilang selevel ya, selevel Tuchel, Klopp sama nggak ada nomor 1? Pep nggak ada. Nggak ada nomor 1. Selevel semua. Oke, gue Hebat tiga-tiganya. sambil manggil Nesan, ntar lu, capek. Dan gue harap berita yang gue baca di Twitter itu benar bahwa MU mendekati Ernesto Valverde. Nggak apa-apa, buat interim doang mah nggak apa-apa kali buat akhir musim daripada Carey kan lebih. Enggak. Main bagus, 10 pertandingan menang-menang, kontrak 5 tahun, terus bayar lagi itu Udah terus kayak ini kelawak 3 tahun. Kayak Carragher kemarin udah nyindir Rio Ferdinand, give him kontrak sign-in tahu. Sabar ya Mas Yuke, nggak capek makanya jadi fansnya Juve. Enggak, harus setia dong. Nggak mau pindah Chelsea. Enggak. Silakan Murtad baru gue mau pindah. silakan diminum dulu loh kopinya loh. Iya, Gue ini dari tadi dia. minum. Tapi asli nih, bukannya promosin tapi emang enak. Emang sih. enak kan? Enak. Kopi kapal api spesial Nis Gula Aren, perpaduan sempurna kopi hitam kapal api dengan biji kopi pilihan gula aren yang asli. Terus kalau gula aren tuh kan nggak bikin mual ya, jadi Bener. cocok lah. Aroma dan rasanya jelas lebih enak ya Panji? Iya, enak banget. Aroma dan rasanya jelas lebih enak. Jelas lebih enak. Nah,